Kenapa warna hijau? Lalu 3 kelompok hijau semua, Pak. Panjang kan nggak punya. Anggapan hijau, nah. Anggapan hijau. Jadi gitu. Anak-anak suruh. Loh Pak, kalau sampai 3-3-nya ini nggak macet, apa muridnya dihukum? Jangan, wis nak maju sakarepmu. Saya tanya, boleh nggak Pak ulangan kelompok itu? Boleh. Yang nggak boleh itu ulangan perorangan dikerjakan secara kelompok. Sementara gurunya tidak punya hati mau mengingatkan. Karena ingat dulu waktu jadi murid Joko yang murid. Seperti sehat, seperti sehat. Bu, kalau begitu panjenengan mewakili Bu, ya. Bu monggo panjenengan mewakili kelompok 1, silakan dipanah. Sini, bismillah. Bu, aduh, masalah ayo 3 kali sampai kecepatan 3 kali. Keras, cuk. Gini, ayo Mbak, ada 1 lagi. Kurang keras. Tepuk tangan dong, yuk, tepuk tangan dong, yuk. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Saya ngambil. Bapak Ibu, berarti nanti di rumah bilang bapaknya, Pak aku lagi mana Pak? Cuma di mana itu ya. Saya ini kerja aku sing mana itu loh. Nah, Ibu Bapak, bagaimana tadi kalau nggak kena gitu? Wis jol-jol sakarku. Nah, inilah yang namanya kita mewadahi anak-anak yang kinestetik. Jadi ojo balik di stereo TV ya. Anak yang kinestetik tidak suka. Ya, sekali lagi tidak bandar, tidak bandar. Apalagi Pak buahnya kok pengen ngerusakin kue. Nah, Bu, jadi nuwun sewu ketika saya jadi guru dulu ada pemilihan guru teladan Bapak Ibu di Kota Malang, saya tidak pernah juara 1. Nuwun sewu Pak Bagus karena yang mengadakan pendidikan. Saya guru. Waduh. Saya selalu juara 2 gitu aja. Karena kalau di pendidikan itu, kalau guru terpilih sebagai guru terbaik, itu tinggal nunggu 2 atau 3 tahun dia jadi kepala. Nah, kalau di Kemenang harus banyak faktor. Lihat dulu garis tangan. Harus ada campur tangan ya. Harus ada tanda tangan ya. Yang terakhir sih gak nuati, harus ada buah tangan. Terus kangen aja pakai. Nah, tapi ketika ada lomba nasional tetap yang mengadakan dinas. Ternyata Pak Ukan pilih juara 1 nasional. Tepuk tangan. Alhamdulillah, di sana diadu saya satu-satunya guru bahasa Inggris Madro saya yang ada di Jalan Bandung itu. Ya, terus karena mungkin kreatif ya nulis karya ilmiah terus dilombakan. Tapi yang saya lombakan bukan ini Bapak. Yang saya lombakan adalah running dictation. Running itu apa Bapak? Running itu. Running dictation itu apa? Mendikte. Jadi sambil lari sambil mendikte, sambil lari sambil mendikte begitu. So seneng anak-anak yang kinestetik itu Pak, apalagi suruh lari-lari Pak, Masya Allah ya. Nah waktu itulah yang saya tulis karya dia terus menang juara 1. Waktu itu hadiahnya banyak Pak, kalau untuk beli laptop dapat 4 waktu itu 10 juta ini Pak ya. Tapi saya berikan daster 2. Tapi saya tambah seminggu, jadi ketika pulang terus Bu, aku juga dapat hadiah ini, Ibu tak kasih daster 2. Tapi sebelum dicoba, ada kumu yang mau lewat itu ya. Pikir sendiri. Ayo saya lanjutkan lagi. Halo. Hai. Anak yang kinestetik kita, ini kinestetik. Ya, anak yang visual. Bagaimana dengan yang auditori? Bagaimana Bu? Mendengar. Maka saya sarankan tidak ada kelas kosong. Kalau ada kelas kosong, anak yang auditori itu sangat tersisa. Maka akan terjadi pembulian, akan terjadi perkelahian di kelas itu ketika guru tidak ada. Jarang ya Imam Baul Huda dengan Nurul Huda ini guru kosong, jarang. Jarang ditemui oleh kepala sekolahnya. Jarang. Guru pikir apa aneh, kerjakan dalam 13 bulan. Jadi usahakan tidak ada guru kosong. Usahakan. Lupa nak ramah kajian waktu istirahat mau balik mana?
Nah, sekarang kalau sudah tahu bahwa ternyata ada pembelajaran berdifferensiasi, itulah yang baru dari kurikulum merdeka. Lalu Bapak Ibu ngajarnya kok tekan saja, itu namanya tidak ada perubahan. Halo. Hai. Sekarang masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembelajaran proyek. Apa itu? Proyek. Ini tadi di apa itu WA sama suaminya Bu Ani. Karena Bu Ani itu kan habis sakit terus, jadi takutnya nanti kalau sampai selesai beliaunya takut sakit lebih sakit. Makanya tadi suaminya minta kalau diperbolehkan supaya kunut terlebih dahulu. Khusus beliau saja. Iya. Yang lain nggak ikut toh? Iya. Ikut Kita minta foto dulu. Oh gitu. Iya. Jadi ini pesan besarnya foto itu. Jalannya beliau ya. Ayo. Membuat kom. Dua. Menyusun visi misi. Memilih tim fasilitasi proyek. Tim fasilitasi proyek. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan guru? Membuat perangkat pembelajaran tadi. Ya. Perangkat pembelajarannya tadi ada berapa? Apa saja? CP, TP, ATP, modul ajar. Itu dibuat di level guru. Terus yang dilakukan tim proyek apa? Dibuka halaman 21. Halaman 21. Sudah ketemu halamannya tadi? Yo. Oh, enggak dibuka di laptop aja Bu supaya besar no? Nah, kalau kecil itu enggak. Pak Bagus boleh maju ke depan Pak Bagus. Beliau nanti yang sangat sibuk Pak. Pokoknya waka kurikulum diajar bisa-bisa nih nanti. Nah, karena kurikulum baru ya. Jam 11 malam. Ibu juga begitu nanti sibuk sekali ya. Sayang laptop mati ya. Kurikulum mulai ke hari. Yes, nanti begini Bu, kalau kesulitan, Pak ditanya. Lewat WA saja, insya Allah saya jawab. Tapi ya jangan minta langsung dijawab saat itu juga. Ya, jadi Pak mesti seharian di depan begini ya. Oke, saya lanjutkan. Halo. Hai. Berapa dimensi yang dinilai pada P5? 6. Apa saja? Makan roti manis, tadi itu. Ya, nanti di rumah dihafalkan. Dari dimensi atau nilai PPRA ada berapa? 16. PPRA 10. Kalau P5 PPRA ada 16. PPRA tadi antara lain apa saja? Kudwah, apa lagi? Tamadun, apa lagi? Muwatonah, dan semuanya. Apa maksudnya tadi? Gawe dewi. Bahasa Arab 10 kangelan. Nah, seumpama kita milih iktidal. Apa Pak iktidal itu? Coba cari iktidal itu apa? Lurus dan tegas. Kita ajari murid kita putri itu. Nek hijau ya hijau, nek enggak ya enggak. Nek tidak ya jangan lepaskan. Ambil tinggali ini. Oh, jangan lepaskan. Dicengang koncone larang datang jangan lepaskan. Terakhir jangan lepaskan. Kalau ini bingung karena kita lupa. Enggak itu diajari tidak. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala dan tim pengembang kurikulum? Halaman 23. Nah, itu tolong yang pilihan kedua panjenengan tukar dengan pilihan satu. Ditukar. Tulis ini ya, tulis. Maka langkah pertamanya adalah membentuk tim fasilitasi. Apa saja Pak susunan tim fasilitasi itu? Satu, namanya koordinator atau ketua tim fasilitasi. Nah, ketuanya ini karena sekolah kita ini muridnya kan nggak banyak amat ya Pak. Saya sarankan dirangkap oleh wakil kurikulum. Karena nanti wakil kurikulum itu yang menyusun jadwal ya, supaya guru-guru tidak tabrakan antara proyek
yang intra, maka boleh dijabat oleh bakal kurikulum. Lihatnya nggak usah iri, dibayar piro. Wong nek madrasah takon dibayar gitu. Wis yang penting ikhlas ya. Boleh ono mesti sama kepala sekolahnya diberi. Lalu gak ono ditakokno. Ojo meneng wae. Halo? Tepuk 1, tepuk 2, 3. Bu, ketika memilih tim fasilitasi, itu yang milih siapa? Sekolah. Dan tim pengembang kurikulum. Maka ketika sudah dipilih Bapak Ibu, diberi surat tugas, diberi surat tim fasilitasi proyek sama penanggung jawab kepala, ketua tim waka kurikulum nama ini, ya, koordinator proyek 1. Proyeknya tadi ada berapa? Ada 3 kan? Koordinator proyek 1 sama diserahkan wali kelas. Koordinator proyek 2 tetap wali kelas yang sama. Koordinator proyek 3 tetap wali kelas yang sama. Berarti anggota saya tambahi yang lain. Anggota itu siapa? Wali kelas yang lain. Oke. Paham ya Bapak Ibu? Lu gak pahaman itu kata. Penanggung jawab siapa? Kepala. Ketua tim fasilitasi. Wakakur. Koordinator proyek 1. Wali kelas. Gitu ya. Terus ditandatangani Bu Kepala dan ditandatangani Bu Pengawas. Bu Yuli. Lanjut. Setelah dibentuk ketua, setelah dibentuk tim fasilitasi, yang tadi nomor 1 dijadikan nomor 2. Apa itu? Merancang alokasi waktu. Dan tanya sekarang, siapa yang merancang alokasi waktu ini? Sekarang sudah tim, soalnya dipilih PNKB, tim PNKB. Kepala sekolah penanggung jawab, diremut kepala dewan. Wis jadi Pak? Nah, bagus ya. Wis tadi oke. Butuh biaya berapa? Usaha dhewe. Dibiayai. Saya tanya, proyek itu boleh nggak Pak dibiayai dengan bos atau bom? Boleh Pak. Karena ini dalam satu pelajaran. Yang nggak boleh itu ekstrakurikuler dibiayai itu. Ekstra itu dibiayai oleh orang tua, komite itu Pak. Ekstra itu. Ya. Terus saya lanjutkan lagi, apa bedanya ekstra dengan proyek ini Bapak? Kalau ekstra itu anak yang suka saja. Kalau proyek itu wajib main, pakai main. Ini nggak cari Pak Yai dengan timpi bosok sampai wajib main. Nah, maka proyek itu nanti usahakan yang disukai anak semua. Langkah ketiga, menentukan apa tadi? Waktu ya. Nah, ini nanti menentukan waktunya berapa persen. Mau ambil 20%? 30% atau 25%. Caranya itu sudah tahu ya. Waktu struktur kurikulum itu kalau milih 20 dikalikan 20%. Dikurangi muatan lokal. Tapi kalau tidak tabrakannya bisa nggak lebih 30. Ke bawah lagi. Tadi simulasinya ketemu berapa proyek tadi itu? 288 kalau salah. Akhirnya dibagi 3 tadi ketemu berapa? 96. Itu kalau dibikin sama loh ya. Tapi kalau seumpama proyek 1 membutuhkan waktu lebih sedikit, dibuat 80, boleh nggak? Boleh. Merdeka. Siapa yang menentukan jam-jam itu siapa? Tim. Serano tim. Lah si guru gak katut tim, mendengar. Apa tugasnya? Tunggu setelah ini. Wes, waktu sudah ditetapkan. Masuk ke langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Melihat kesiapan yang ada di madrasah kita. Contoh, kita mau mengambil tema soal kewirausahaan. Anak-anak diajari bagaimana membuat arak. Tapi jauh kelapa.
Kalau sekolah sanawiyah cek ini pinter ngaji, dadak anak itu kon gawe anak. Wis jelas nggak mungkin dilakukan itu. Ya. Atau kita memilih kearifan lokal dengan memilih tari bantengan. Oh, ya apa boleh ya apa wong tuane muring-muring. Mulai diseruduk-seruduk karena diajari bantengan kok. Maka yang cocok kalau di sini membaca kitab kuning. Boleh Pak, ya tahfidz boleh, ya boleh Bapak Ibu begitu, ya. Boleh nggak diajari tari Al-Banjari? Boleh, cocok itu. Boleh nggak tari saman? Boleh nggak tari yang topinya besar terus ini apa namanya? Sufi. Tari sufi. Lah di Malang itu yang banyak kemarin diajari tari topeng, Pak. Itu kan khas Malang itu. Kalau di Surabaya diajari tari remo. Boleh. Boleh ya. Itu namanya mengucai kesiapan. Atau kalau seumpama perusahaan diajari membuat keripik apel. Golek apel itu Indonesia. Meleliane kalau ngono, keripik apel, keripik apa kira-kira? Keripik bohong mungkin enggak? Mungkin. Singkong. Keripik nangka mungkin enggak? Tapi saran saya kalau keripik nangka tolong dicampur buah yang lain. Kalau tidak nanti namanya keripik nangka tok. Belum tahun. Lah kalau kamu nanti buat teman keripik nangka ya. Setelah dipilih mana yang mungkin dan mana yang tidak, lanjut ke nomor 4. Apa nomor 4? Pemilihan tema, Pak. Temanya ada 7 di halaman itu tapi bagian bawah. Halaman itu bagian bawah. Sudah ketemu? Ya, gede loh, sudah gede. Nah, itu sudah. Saya tanya, tema 1 apa? Tema 1? Kalau bangunan jiwanya semama, ya, maka anak-anak diajari kitab kuning boleh Bapak Ibu, diajari tahfidz. Kalau bangunan jiwa raganya anti pembulian, boleh nggak anak-anak diajari anti pembulian? Boleh Bapak Ibu. Selama ini mohon maaf ini usia-usia MTS itu banyak pembulian. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu pembulian itu macam-macam dengan kata-kata. Kadang-kadang guru barangnya ya ono. Nang mulutnya bully tapi gak krosok. Dandul ini Pak sudah pembulian. Duduk kamu duduk. Bon kamu bon, Bon. Kan kita dulu kuliah apa teman mesti ada yang dipanggil Ambon. Mesti gimana kulitnya? Nah, gitu. Nah, sekarang bisa kan begitu. Atau Bapak Ibu memberi contoh, anak-anak seandainya kamu orang miskin, kan harus bully Pak. Kok diandai kalau miskin dulu. Apalagi ini, seandainya bapakmu seorang pengemis. Itu gak sengaja Pak, ayo sekarang jangan begitu Pak. Kita usahakan. Ya, itu antar guru, apalagi antar siswa. Waduh. Ya, dan sebagainya. Nah, anti pembulian. Atau diajari, kalau bangunlah raganya, boleh nggak diajari silat anak-anak itu? Boleh. Kalau di sini silat apa? Paganusa, apa macan putih, apa? Paganusa. Tapi saya sendiri kalau nonton film silat saya nggak suka Pak, banyak maksiatnya. Kan sebentar maksiat. Halo. Hai. Itu kalau tema 1. Sekarang kalau tema 2, apa tema 2? Itu kemarin banyak dipakai anak-anak SMK. Jurusan TKJ, jurusan apa namanya? Teknik pokoknya golongan itu ada hubungan dengan teknologi itu Pak. Atau kalau di MTS kita ada robotik nggak? Rasa robotik Pak. Berarti jangan pilih itu. Tema ketiga apa tema ketiga? Ini yang banyak dijalankan di SMP. Kalau waktunya peringatan hari besar, anak-anak dikarak sambil memakai apa Bapak Ibu? Nah, baju adat. Itu hanya salah satunya loh ya. Nah, yang lain lagi seumpama indahnya hidup dalam keberagaman. Kalau di Min 1 Malang ya Bapak Ibu, setiap hari Kamis muridnya memakai baju adat, gurunya juga memakai baju adat. Terus muridnya membawa jajanan daerah.
gurunya insya Allah diberi oleh muridnya. Ini urusan itu. Harus diterangkan minggu pertama. Inilah Padang. Ada di mana Padang itu? Sumatera mana? Sumatera Barat. Di sana ada jam gadang, ada rumah gadang, ada makanan Padang. Anak-anak suka makan Padang, suka gitu ya, dan seterusnya. Ada minggu depan lagi dibicarakan makanan dari Medan. Ya, orang Medan itu terkenal dengan orang Batak. Siapa yang kalian tahu orang Batak yang menjadi pengacara hebat? Hotman Paris. Hotman Paris itu. Jenenge Aki semuanya ya, jenenge di perkara mabrek. Nggih kan seterusnya. Itu ya. Tapi itu diberikan per kelas atau jadi satu? Nah, ini pertanyaan sudah tidak tahan namanya ya Bapak Ibu ya. Kalau seumpama di tempat kita itu 10 kelas, boleh nggak sama semua? Boleh. Boleh nggak masing-masing berkelas beda? Boleh. Tapi jenenge tim proyek ini setengah mati Pak kalau memang nanti beda. Ya. Kalau memang proyeknya beda, berarti pelaksanaannya beda, penilaiannya beda, rapotnya beda, melek. Nanti kalau sekolah sudah mampu, monggo beda. Tapi saya belum satu aja boleh, ya. Saya senang Bapak Ibu mempersulit diri, monggo. Kalau bisa sulit, kenapa harus mudah? Ya, ya itu ya. Tapi ingat jaga kesehatan, Terus mari loro kabeh ya. Oke, halo. Hai. Tema selanjutnya. Saya itu berbagi. Jadi tadi jajanan daerah lo ya. Jangan dipaksa anak-anak minggu depan rawon. Minggu depannya lagi soto. Minggu ketiganya mau nggo warit apa mana Pak? Apa mana? Namanya jajan itu sanggup. Nah, kalau yang namanya tema ketiga itu adalah itu yang banyak dipakai kehidupan berkelanjutan. Apa itu Pak? Tentang pengolahan sampah. Ya, mohon maaf ini kalau sekarang masalah sampah di Ngajum tidak ada masalah. Buang sampah belakang rumah globong. Bapak Ibu yang tinggal di perumahan ngobong akhirnya oleh orang-orang perumahan diwadahi tas kresek dibuang di pinggir jalan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di pinggir jalan anak kresek gede-gede itu isinya bukan durian. Bungkusnya. Sampah apa tepatnya? Apa isinya kira-kira? Pelaku. Harus isinya ya, Nah, itu kebanyakan. Dan buangnya itu tidak pas siang hari itu. Jadi sudah ada matahari habis subuh diletakkan di tengah sepeda metik gitu, tolak-tolak kan nuker. Pelaku. Ya kok baju. Pak, maka ke depan kalau anak-anak tidak diajari pengolahan sampah, bahaya Indonesia ini di pinggir jalan dipenuhi sampah. Ditanya ya. Lanjut, tema selanjutnya. Nah, tadi kalian lokal mau diajari jaranan apa bantengan? Kalau nggak mungkin, ajarilah yang lain. Alban jadi terbangan. Jadi penerbangan itu Pak? Wis kadung lemu, wis kadung. Maaf ini saya ini ya. Halo. Monggo dilaksanakan itu Bapak Ibu. Sesuaikan dengan kearifan lokal. Berarti Pak, hasilnya proyek itu tidak harus berupa benda. Boleh berupa keterampilan. Ya, boleh berupa laporan. Boleh berupa benda. Macam-macam itu. Kalau anak diajari tari, hasil akhirnya berupa apa? Keterampilan tari. Kalau anak diajari kewirausahaan, membuat telur asin ke mana? Berupa barang, berupa produk telur asin. Tapi yang dinilai bukan itu Bapak Ibu. Yang dinilai itu prosesnya. Proses apa? Gotong royongnya, kemandiriannya. Adapun kok telur asinnya jadi, itu bonusnya.
Jadi yang penting bukan gebiar terakhir. Didirikan tenda, wong sak Malang dipanggil kabeh. Monggo silakan itu sebagai bonusnya saja. SD sak Ngajum Celuk supaya nanti bisa datang ke sini, open house monggo. Lah duwe Pak, wis kembali lagi nek duwe Bapak alamat iki. Sing penting kayak Dari dulu ada namanya Jerbasuki mau apa ya Bapak itu. Iya, semua itu betul. Dari dulu sudah ada lagunya. Ya dana, dana. Atau kalau mau lagu gambus, ya dana, ya dana. Oh, udah cenderung kan. Insyaallah bumi lagi iso-iso. Nah itulah Bapak Ibu, memang tidak bisa terlepas ke sana. Lalek dana, yo sing dana. Sing murah-murah sing penting sehat. Ya, oke. Tema selanjutnya apa? Itulah kewirausahaan itu. Sekali lagi, boleh nggak diajari membuat endok asin? Dadak endok asin nanti anak-anak warnanya ireng Bapak Ibu. Ayo, selama ini warnanya endok asin apa? Biru. Biru. Lah kok jadi ireng? Kreativitasnya sudah sangat mahir, sudah sangat berkembang. Nilainya SB tadi itu. Insya Pak, endok asin warna ireng. Menurut Bapak Ibu bisa enggak? Bisa. Ternyata itu diumpum di jamu, daun jamu muda. Jamu klono itu Pak. Ya. Karena sudah coklat. Setelah coklat diasap. Sudah enak Pak rasanya. Saya pernah itu di restoran Nirwana, dekatnya Terminal Nganjuk. Nanti Bapak Ibu kalau mau Terminal Nganjuk mampir. Mana restoran Nirwana itu? Saya coba tapi langsung asma saya kambuh. Enak tapi barengan kasir cek 10.000 langsung kambuh asma saya. Wong ndok kasir biasanya 3.000 lho tidak 10. Terus cuma kalau nek 30 asma buka kambuh. Bapak Ibu, itu dinilai kreatifnya, 2 dinilai kerjasamanya. Lah Islamnya apa? Dinilai ta'addudnya. Jadi ketika membuat itu baca Yasin dulu, yoga masih sama baca Bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah. Ingat ya, kalau proyek itu yang dinilai bukan keterampilannya, bukan pengetahuannya, tapi prosesnya. Nah proses itu apa yang dinilai? P5 PPRA-nya tadi. Bagaimana kreativitasnya, bagaimana berpikir kritisnya, itu Bapak Ibu. P5 tadi ada berapa? P5 tadi ada berapa dimensi? Nah, PPRA ada berapa nilai? 10. Itu yang dinilai itu. Tapi ojo sak proyek dijopok 16 itu enggak. Satu proyek tadi diambil 2 dari PPRA, 2 dari ojo akeh enggak maksimal enggak teramati. Mungkin enggak Pak nanti ke depan anak-anak lebih suka proyek daripada intrakurikuler. Mungkin enggak Pak? Mungkin Pak. Anak sing IQ-nya rada rendah-rendah itu semenengan proyek obiak. Kegiatannya enak, ayo jadi gawe bode. Sama judulnya membuat jajanan dari singkong. Minggu pertama gawe jemblem. Minggu kedua boplem. Jemblem itu apa jemblem itu? Bunder. Gula merah. Gedok lindri. Minggu depan gedok lindri, minggu depan gedok biasa, minggu depan singkong keju, minggu depan keripik rasa balado, keripik. Lah akhirnya 1 tahun habis membuat jajanan dari singkong. Barang terakhir anak ikut pohong. Boleh itu lah, boleh. Oke lanjut, bawahnya apa? Bawahnya? Ini di Kemenak diganti, Bapak. Bukan suara demokrasi, tapi diganti dengan demokrasi Pancasila. Kenapa kok diganti? Kalau suara demokrasi itu kalau partai-partai titik boleh Pak. Saya keluarga merah, saya tidak bermaksud apa-apa ya. Mengaku sedangkan hijau-hijau gitu Pak. Tapi kalau demokrasi Pancasila kan miliknya se-Indonesia gitu Pak. Halo. Hai. Contohnya apa? Sama pemilihan OSIS. Tapi kalau kita di MTS kayaknya nggak banyak bergerak ya. Kalau di Alia itu ada penyajian program, ada kampanye, ada pemilihan macam-macam.
Ya, di hari terakhir diadakan pemilihan OSIS anak-anak. Monggo, pilih yang mana saja. Oke, saya ulangi. Tema proyek ada berapa? Ada 7. Terus MTS wajib memilih berapa? 3 sampai 4. 3 sampai 4. Ya. Boleh nggak satu kelas dengan yang lain temanya beda? Boleh. Temanya sama? Boleh. Yang nggak boleh itu proyeknya nggak ada. Proyek yang baik itu mana ya? Proyek yang dilaksanakan. Proyek itu wah pilih utang tahun depan. Jadi ya sudah. Saya ulang lagi. Siapa yang bertanggung jawab pada proyek ini? Tim itu siapa? Guru yang dipilih oleh siapa tadi? Dan tim pengembang. Lanjut ke langkah berikutnya. Tadi sudah langkah berapa? Langkah 4. Sekarang langkah 5 berarti. Langkah 5. Apa langkah 5? Penentuan topik. Topik itu judul Bapak Ibu. Topik itu bukan tetangganya Pak itu Taufik gitu ya. Topik itu topik. Nah, contoh kehidupan berkelanjutan. Judulnya pengolahan sampah. Tema kewirausahaan. Judul membuat jajanan dari singkong. Tema kewirausahaan membuat bunga dari plastik bekas. Itu judulnya. Tadi kehidupan berkelanjutan. Judulnya pengolahan sampah. Bhinneka Tunggal Ika. Judulnya tradisi daerah. Cerita mari ngajung Gunung Kali. Tapi rasanya itu harus lebih lebar lah sudah. Ya kalau anak RA, anak-anak Gunung Kawi adalah gunung yang dekat Ngajung. Nanti hari terakhir anak-anak mengunjungi Mbah Jumbo. Siapa tahu ketiban godongnya. Zaman Daru. Ya, Bapak Ibu, itulah begitu. Gitu ya. Terus setelah pemilihan topik, bawahnya Modul. yang pribadi dia merancang modul ini, Bapak Ibu. Wong modul ajari lu, TE dhewe durung dadi. Dadak wis dikongkon ngarang modul proyek. Sing penting saya. Saya ulangi, siapa yang membuat modul proyek ini? Tim tadi. Tim tadi. Mana Pak contohnya modul proyek? Halaman 24. Halaman 24. Ayo. Saya tanya, apa tema dari proyek halaman 24 itu? Temanya, tema. Kayak itu. Yes, oke. Terus apa topiknya? Sampahku tanggung jawabku. Berapa JP? Ayo, menurut Bapak Ibu, 57 JP itu banyak apa sedikit? Sedikit, kalau mau itu loh. Sak proyek 96 Bapak Ibu. Sing mau loh Pak, proyek di sana tadi kan ketemu 288 1 tahun. Kalau dibagi 3 berapa tadi? 96. 96. Lah kok iki 57. Titik iku. Berarti nanti proyek yang lain jamnya gede bener. Ya, gitu. Pokoknya 3 proyek itu harus habis 288 itu. Saya tanya. Sudah ketemu ya tadi? Saya ulang lagi. Apa tema dari proyek itu? Fase apa itu? Fase apa? Berarti untuk kelas berapa? Kelas 7 lah. Itu untuk kelas 7 boleh, kelas 8 boleh, kelas 9 boleh. Boleh nggak untuk SD? Tidak. Yo fasenya diganti kalau untuk SD. Fase apa? Fase A atau fase B atau fase C. Gitu loh ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Halo. Hai. Ada berapa jam di situ? Saya tanya, profil atau dimensi apa yang dinilai dari P5-nya? Dimensi apa? Beriman dan bertambah. Lanjut. Gotong royong. Terus. Nah, mana PPRA-nya Pak? Waktu saya buat contoh itu, PPRA-nya belum ada. Berarti nanti panjenengan tambahin 2 dari PPRA.
Enaknya ditambah apa? Ditambah apa enaknya? Buka halaman 22. Ayo. Tambah apa enaknya? Tambah apa? 22. Ayo. Wis ada rumahnya apa gitu. Sama tambahin suro, Pak. Ya, suro. Tambah satu lagi. Ta'adub sama begitu. Ya, ta'adub. Berarti berapa nilai kalau begitu yang diamati? 5. Jadi 5 gitu loh. Boleh nggak kita milih 4 saja? 2 dari PPRA, 2 dari P5. Boleh nggak begitu? Siapa yang menentukan itu? Pokoknya tim serano tim. Bapak sampai lancu. Biasanya pertama yang lencu Bapak Ibu ya. Terus agak akhir-akhir remek. Enggak, kelihatannya aja susah kayak ya. Nyatanya Tapi nunggu. lanjut, setelah itu apa yang dilakukan? Ayo coba. Di sebelah kanannya. Nah, Bapak Ibu, itu ada elemen, ada sub-elemen. Tadi elemennya kan seumpama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia. Sub-elemennya sebelah kanannya itu. Mencari di mana Pak sub-elemennya itu? Sub-elemennya itu ada di SK BSAKT nomor 009. Kakaknya Saras. Saras itu nomor 8. Ulangi. Di mana kita mencari dimensi elemen sub-elemen? Di mana Bapak Ibu? SK BSAKB nomor berapa? 009 tahun 2022. Itu nanti bakal kurikulumnya itu harus hafal itu ya. Proyek kita kon jawab wonten Pak ini digoleki dhewe. Sapa Pak ketua proyek dadak awake dhewe. Saya lanjutkan, ayo. Langkah pertama dari 57 JP tadi oleh penyusun modul ini dijadikan berapa kegiatan? Jadi berapa kegiatan itu? 17 kegiatan. 17 kegiatan itu 1 semester apa 1 tahun atau 3 bulan? 1 semester. 1 tahun itu Pak, 1 tahun. Loh Pak, 1 tahun kok telung bulan mesti entek. Ya wis aja diterusno. Ganti proyek kedua, betul. Boleh nggak seminggu itu 3 proyek? Mau nggak silakan. Tapi boleh. Terus gimana Pak bentuk jadwalnya? Ini Pak jadwalnya seperti ini. Dulu lama kita dipaten ini. Ini Pak jadwalnya. Oh, mana dimatikan ya? Ya sudah, ya nggak apa-apa sekarang juga. Ini model jadwalnya seperti ini Pak. Ya. Mana Pak sih sabar dulu. Ya. Ini model jadwalnya. Kok tahu kalau belum? Nah, menit modul itu masih belum. Belum ini loh, ada proyeknya kok enggak? Itu loh. Ini belum ada proyeknya. Berarti masih sebelum dilakukan proyek. Nah, kalau saja ada proyek kan begini Pak. Oke, sudah ada proyeknya. Wahai kaumku wakak kurikulum dan calon wakak kurikulum, coba diperhatikan ini. Saya tanya, hari Senin berapa proyeknya? 2. Hari Selasa? 2. Hari Jumat? 2. Seminggu ada berapa proyek kalau gitu? 10. Seminggu ada 10 JP. Seminggu ada 10 JP. Ayo. Tadi saya tanya, setahun tadi proyeknya jumlahnya berapa? 200. Setahun. 88. Kalau kita ada seminggu 10, setahun tadi ada berapa? Minggu? Berapa minggu? Ada 360 JP. Kalau dibuat seperti ini kan kakean. Tapi tidak apa-apa, kakek ini enak. Gunanya nganggurin Bapak. Tapi tiap hari ada proyek. Boleh seperti ini. Pak, kalau dibikin 9 saja, monggo. Yang penting di akhir tahun habis yang namanya 288. Ya, ini 3 urut Pak. Ada yang di jam kelima, namanya merenco-merenco kalau bahasa Pakisnya. Kalau bahasa sini. Sama. Lejat. Lejat. Wow, nah,
Terus kalau dibuat seperti itu boleh Pak? Boleh. Ayo, ini banyak dipakai di beberapa sekolah nih. Apa bedanya dengan tadi? Tetap 10 JP, tapi diletakkan jam terakhir semua. Enak soalnya proyek itu kegiatannya santai, kontekstual, terus gak mikir pengetahuan, gak mikir ya gitu ya. Tapi ingat, Bapak Ibu, proyek ini bukan tanggung jawabnya atau bukan miliknya. Ya, hanya tim fasilitasi aja. Ini miliknya sekolah, jadi semua guru itu bertanggung jawab. Kalau dikira nanti proyek, enak aku tak boleh, gak ada apa-apa, gak ada hubungannya. Bapak nanti tugaskan minimal dogo di kelas itu loh Pak. Ya. Lanjut, kalau model ini juga boleh Bapak Ibu. Ini juga dipakai 10 JP, tapi diletakkan hari Jumat dan Sabtu saja. Wes Bapak Ibu silakan mulai ancang-ancang sekarang enak isi. Merdeka. Bu, kalau panjang boleh pilih, Ibu pilih yang mana? Pilih yang jam terakhir, yang seperti ini. Oh, jadi enak ya, Sabtu Jumat enak, bisa rekreasi. Enggak, tetap mau sekolah. Saya lanjutkan. Boleh yang model seperti ini. Nah, minggu pertama sampai minggu ketiga intra saja. Minggu keempat full seminggu proyek semua. Sesuaikan dengan kondisi madrasah. Atau yang paling ekstrim, tapi saya belum pernah mendengar jadwal ini dilakukan di sekolah. Mana itu Pak? Nah, bulan Maret sampai Juni. Bulan Januari sama Februari. Tapi yang betul, sebenarnya berapa persen tadi? 20% proyek itu. Boleh saluran proyek toh. Boleh ya. Tapi yang banyak digunakan yang tadi itu ya, Jumat Sabtu. Atau Bapak Ibu, karena kita itu masih efektif, boleh dipilih nanti di akhir setelah semesteran. Setelah semesteran ujian itu, karena anak-anak kosong, kelas meeting biasanya diisilah proyek. Jadi selama 2 minggu full proyek. Kalau tadi seminggu isinya 10, kalau 2 minggu full, berarti berapa itu kalau 2 minggu full? Kan asalnya 45, 2 minggu berarti 9 minggu full. Sak proyek tadi dengan Pak, sak proyek itu. Berarti kalau mau seperti itu, di tengah-tengahnya masih perlu ditambahi jam lagi. Ini aturan yang dari departemen. Adapun di madrasah bisa memodifikasi aturan dewe. Artinya kok kurang dari itu Pak, itu kebanyakan aturan dewe, tapi laporan yang pengawas itu bertunjukkan. Ini loh kami memakai seperti ini. Tapi kok di sekolah itu tak ada. Nah,